Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanjar Nugroho dengan NIM E1220054. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lokasi industri. Terdapat teori klasik. Teori ini berasal dari Jerman pada abad ke-19, yang oleh para ahli di bidang tersebut mengemukakan bahwa aktor rasional atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi atau profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja. Meskipun hasil dari model yang dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini, namun demikian, premis dasar teori lokasi industri klasik tersebut tetap dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan pemahaman kita tentang konstruksi ekonomi keuangan. Teori yang pertama yaitu sewa lahan. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh von Thunen pada tahun 1826. Terdapat 3 model yang mengasumsikan bahwa yang pertama, ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa daratan yang seragam. Yang kedua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga yang sama. Dan yang ketiga, ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Selanjutnya, dari teori sewa lahan tersebut didapatkan kurva Bit-Trend. Von Thunen dengan asumsi-asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan tanaman di pasar. Kurva Bit-Trend atau harga penawaran dan harga sewa menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam. Lanjut, yang kedua ada teori lokasi industri klasik. Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi dan industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber pada tahun 1929 ini juga disebut dengan teori lokasi dengan biaya terendah, karena modelnya bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Hingga kini, prinsip teori lokasi dari Albert Weber ini sebagian besar masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Lokasi dengan biaya terendah ditentukan dengan menghitung biaya transportasi bahan mentah versus produk jadi, ditentukan oleh berat dan daya tahan, serta lokasi dengan biaya tenaga kerja rendah. Menurut model ini, pabrik industri ekstraktif seperti penebangan kayu dan pertambangan akan berlokasi di dekat bahan baku, karena penurunan berat terbesar terjadi selama pemrosesan awal. Sebaliknya, industri yang menghasilkan produk yang sangat mudah rusak, misalnya roti, harus berlokasi di dekat pasar, karena biaya transportasi tinggi untuk barang-barang tersebut. Pada wilayah di mana total biaya transportasi sama atau seragam, lokasi pabrik cenderung ditempatkan di tempat-tempat di mana upah lebih rendah. Teori lain, ide von Thunen Albert Weber kemudian diperluas oleh August Lost pada 1954 yang menyatukan prinsip-prinsip dasar keduanya dan juga menggabungkan karya Christaller. Lodge mendefinisikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar. Sementara pada saat yang sama setiap produsen memaksimalkan area pasar, yaitu ditata dalam serangkaian segi 6 seperti teori Central Christaller pada tahun 1933. Mungkin itu saja pemaparan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.